Baik, terima kasih. Saya mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita akan bicara hari ini tentang maqasidus syariah. Nah, tentu saja pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan apa itu maqasidus syariah, ya. Mungkin sebagian ada yang menjawab bahwa maqasidus syariah itu adalah maksud dan diturunkannya syariat Islam atau seperangkat nilai yang ada dalam syariat Islam, atau mungkin juga sebab-sebab turunnya syariat atau tujuan dari syariat dan juga manfaat dari syariat Islam gitu ya. Nah, kayaknya kalau saya tanya sebenarnya oke juga sih sebenarnya nih, saya bisa tanya-tanya gitu. Tapi kayaknya pagi-pagi biar fresh, dengerin dulu aja ya. Nanti boleh bertanya dan nanti gantian saya tanya. Oke. Nah, ternyata maqasidus syariah ya secara etimologi ataupun secara bahasa itu artinya adalah kata-kata maqasid. Maqasid itu adalah plural ya, bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari qasada atau qasdun, maksudun ya, atau maksidun atau kusud ya. Kayak jadi qasada, yaksudu, maksudun ya. Jamaknya adalah maqasid. Artinya adalah menuju suatu arah, tujuan, atau berada di tengah-tengah, atau adil, bisa bermakna tidak melampaui batas, bisa juga siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan juga tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Jadi balance ya, itu maqasid. Tapi ini secara bahasa, secara etimologi ya, secara lughatan ya. Jadi maqasid artinya itu adalah maksud dan tujuan. Oke. Nah, ketika bicara tentang maqasid, tentu saja kita lihat nih, ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman ayat ke-19 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai gitu ya. Jadi suara keledai itu mungkin dia kurang ini ya, mungkin kurang sopan gitu ya. Jadi mungkin teriak-teriak gitu ya, mungkin juga kata-katanya itu kasar dan lain sebagainya. Ini kias ya, kiasan. Jadi di surat Luqman ayat 19 ini ada kata-kata waqsid ya, dan sederhanalah ya. Jadi makna nanti sederhana nanti masuk dia bersama nanti akar katanya itu dengan apa, dengan iktisad, yaitu ekonomi ya, iktisad waqsid ya. Oke. Ini masih secara bahasa ya, bukan secara istilah. Yang kedua adalah dalam surat An-Nahl ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alallahi qasdus sabil ya, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jabirun walau syaa lahadakum ajmain. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus dan diantara jalan-jalan yang bengkok. Jadi waqsid wa 'alallahi qasdus sabil itu jalan yang lurus. Jadi qasdus sabil nanti mirip dengan siratal mustaqim tuh ya, qasdus sabil. Jadi ini masih secara bahasa. Nah, sedangkan secara terminologi ataupun syar'an ya, bahwa maqasidus syariah ini paling penting nih, saya ambil dari bukunya Jasir Auda, yaitu nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di balik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dan teks atau dari teks-teks syariah. Jadi lebih kepada nilai dan makna. Jadi yang dicari itu dari nilainya, maknanya, value-nya itu apa ya. Tadi misalnya kenapa seorang akhwat perempuan tuh harus pakai jilbab gitu ya. Nah, kalau tadi jawabannya karena ayat Al-Qur'an memerintahkan, hadis memerintahkan, itu pendekatan atau itu jawaban perspektifnya usul fikih gitu ya. Tapi kalau bilang karena dengan memakai hijab ini seorang perempuan itu dia akan terjaga secara jasadiyah dan juga secara psikologi. Itu baru nanti masuk ke dalam maqasidus syariah ya. Nah, kemudian juga Izrin bin Abdul Salam dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau menjelaskan tentang bahwa yang namanya maqasid itulah makna dan juga kebijaksanaan
yang dipelihara oleh syar'i. Jadi sesuatu yang dijaga oleh Islam. Apa yang dijaga oleh Islam? Nanti kita akan lihat. Yang dijaga ya tentu saja nyawa manusia gitu kan ya. Nyawa manusia itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Artinya nggak boleh, makanya banyak pembunuhan, banyak ini, dan itu semua agama, semua keyakinan, semua sistem hukum juga melindungi gitu ya nyawa manusia gitu ya. Jadi ada makna ya dipelihara syariat semua pada semua penetapan hukum, atau sebagian besarnya sekalipun dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya tidak lepas dari syara dalam memeliharanya. Jadi tadi saya katakan maqasid syariah itu adalah dimensi filosofis dari suatu hukum. Jadi makna yang mendalam dari sebuah hukum. Jadi hukumnya ini misalnya narkoba gitu. Narkoba itu haram, jelas sekali ya, narkoba itu haram dalam Islam. Nah, kenapa? Nah, itu dijawab oleh filosofisnya maqasid syariah. Kenapa narkoba itu haram? Oh, ternyata seorang yang mengonsumsi narkoba dia akan akan mengalami kecanduan gitu ya, akan mengalami kecanduan. Kemudian juga yang pasti secara kedokteran juga dia akan merusak akalnya. Padahal Islam itu dia selain tadi menjaga hifdz nafas juga hifdzul akal, yaitu menjaga, melindungi, mengembangkan, melestarikan dari akal manusia. Jadi otak manusia ini harus dijaga. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu ya bahwa kita kuliah itu adalah implementasi dari hifdzul akal. Ya, kenapa? Karena otak kita atau akal kita ini harus terus dilatih gitu ya. Dilatih agar nanti terbiasa, dilatih agar ya kalau sudah terus dilatih itu akan terbiasa, akan semakin terstimulus dan menjadi lebih mudah menerima, dan tentu saja ya lebih pintar ya, dalam lebih banyak pengetahuan gitu ya. Sama lah kalau orang-orang itu mungkin ada yang latihan tiap hari jalan kaki gitu ya, ada latihan tiap hari berenang, latihan tiap hari menembak. Ada anak teman saya itu latihan bola pingpong gitu ya, sampai sehari itu minimal 1000 kali pukulan gitu ya. Itu dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya akan menjadi expert. Nah, otak kita pun sama. Jadi otak kita atau akal kita itu harus dibiasakan untuk belajar. Kalau udah belajar insya Allah akan terbiasa untuk berpikir gitu ya, sehingga ketika menerima sesuatu pun ya tidak langsung kemudian iya benar gitu, enggak, tapi kita olah dulu di otak kita. Oke, ini dari perkataannya Jasir Auda dan juga Izzuddin bin Abdussalam terkait dengan apa itu maqasidus syariah. Oke, yang berikutnya, ketika bicara tentang maqasidus syariah, ini ada nggak sih dasar hukumnya? Ada nggak sih di dalam Al-Quran? Oh, ternyata banyak sekali nih. Ada minimalnya saya ambil itu ada 1, 2, 3, 4. Saya bacakan satu-satu ya. Jadi landasan itu maksudnya adalah dasar hukum, fondasi, dan juga sesuatu yang menjadi argumentasi. Kenapa sih ngomongin maqasid? Oh, ternyata ada nih ya. Misalnya di surat Al-Hadid ayat ke-25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ya, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan kepada mereka Alkitab dan juga neraca keadilan supaya manusia itu melaksanakan keadilan. Ya, jadi di situ ada kata-kata bayinat. Bayinat itu kan berarti bisa dalam bentuk penjelasan ataupun bukti nyata. Ya kan Nabi itu Nabi dan Rasul itu selalu dia diberikan mukjizat. Jadi ketika diberikan mukjizat dan manusia itu melihat, gitu kan seharusnya manusia itu dia berpikir ya, oh benar juga ya gitu ya. Jadi dibuktikan baik dengan panca indera ataupun sesuatu yang tidak nampak. Jadi situ ada kata bil bayinat, artinya dengan bukti nyata. Nah, buktinya itu bisa dilihat dengan panca indera dan juga bisa dipikirkan dengan logika kita gitu
gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga di surat An-Nahl ayat ke-90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini teman-teman yang laki-laki udah biasa dengar ya di khutbah Jumat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta untuk berbuat adil, berbuat ihsan, kemudian juga memberi kepada kaum kerabat dan melarang perbuatan keji, kemungkaran dan juga permusuhan. Jadi di sini ada Allah itu memerintahkan untuk apa? Berbuat adil, kemudian ihsan, kemudian memberikan hak dari kerabat kita, kemudian juga melarang juga nih. Jadi setelah memerintahkan kemudian melarang juga. Melarangnya apa? Yang dilarang itu adalah wayanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan juga permusuhan. Nah ini kan berarti mengajak manusia itu untuk berpikir, oh ini yang baik, ini keadilan, ini ihsan, ini memberi hak kepada kerabat gitu ya. Oh ini ternyata fahsya nih, ini buruk nih, nggak boleh dilakukan nih. Kemudian ini juga ini adalah mungkar juga nih, nggak boleh dilakukan, fahsya wal mungkar, ada wal bag gitu ya. Nah itu berarti mengajak manusia untuk ayat ini mengajak manusia itu untuk berpikir gitu ya, untuk berpikir berarti oh ada nih, kenapa ini dilarang, kenapa ini diperintahkan, kenapa ini dilarang, pasti kan ada sesuatu yang dibaliknya gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian di surat Al-Maidah ayat ke-6 juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyulitkan kamu ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Jadi Islam itu hadir ataupun ada itu ya dia bukan untuk memberatkan kita gitu, bukan juga untuk memberatkan manusia. Jadi memang ya untuk mengatur juga bukan sesuatu yang bikin orang itu susah, bikin orang itu berat, tidak seperti itu gitu. Justru agar manusia itu hidup berjalan ya sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturan yang sudah jelas gitu ya. Misalnya kalau sebuah perusahaan itu dia akan maju dan berkembang kalau organisasinya itu bagus ya, termasuk nanti pola komunikasi, koordinasi gitu ya, dan juga bagaimana sistem kerjanya itu teratur gitu ya. Jadi dan juga nggak memberatkan gitu ya. Itu organisasi. Dalam Islam juga sama, Islam diatur dari mulai bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian baca Al-Quran, qiraah, nanti bekerja, nanti duhur. Kayaknya kalau kerja terus kayaknya nggak mungkin deh. Manusia itu juga pasti duhur juga, walaupun mungkin ada yang nggak, mungkin ada orang ya misalnya dia nggak sholat duhur gitu, tapi tetap aja kalau kerja ya istirahat juga lah, nggak mungkin nggak istirahat gitu ya. Kemudian mungkin ada yang kerja malam ada, tapi kalaupun dia kerja malam ya pasti siangnya itu tidur, karena biologis manusia juga emang nggak bisa dibohongi juga gitu ya. Kalaupun ada yang kerjanya itu malam gitu ya, siangnya juga tidur gantian gitu ya. Nah itu ada beberapa pengecualian. Kemudian yang terakhir di surat, jadi di Al-Maidah ayat 6 ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya Islam itu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sesuatu yang menyempitkan, menyusahkan. Nah kan kita tahu, oh ternyata benar juga ya. Jadi semua syariat itu adalah baik untuk kita. Semua syariat itu adalah memang memudahkan dan mengarahkan kita kepada hidup yang lebih tentram, lebih damai, lebih tertib, lebih sesuai dengan SOP yang datang atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian terakhir di surat Al-Mu'min ini ya, oh ini hadis dari Nabi SAW, sorry ya, al-mu'minun qawiyyun khairun wa uhibbu wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk ya. Jadi seorang mukmin yang lebih kuat ya, ini lebih baik, lebih kuat ya. Jadi kuatnya itu baik secara fisik ataupun secara ekonomi ya, ataupun secara kepribadian, ataupun secara mental gitu ya. Maka itu lebih dicari di Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang mungkin lemah gitu ya, kemudian dia tidak punya mungkin semangat gitu ya, semangat kompetisinya itu kurang gitu ya. Kemudian juga gitu ya, kalau ada orang bilang itu katanya atur aja lah hidup loh katanya gitu ya. Nah itu karena saking apanya ya, mungkin ya karena
Udah susah gitu ya, susah gitu. Padahal tidak seperti itu. Dalam Islam itu seorang mukmin itu dia harus betul-betul qawi ya. Kalau di dalam Al-Baqarah itu kisahnya Nabi Daud alaihissalam itu adalah bastotan fil ilmi wal jism. Jadi dia itu unggul, kuat dalam jism ya, dalam fisik gitu ya, dan juga ilmu atau keilmuan ya, mental spiritualnya. Jadi dia betul-betul kuat gitu ya. Nah, ini landasan atau dasar dari apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Oke. Nah, kita sampai ke pembahasan utama nih di dalam maqasidus syariah.